Assalamualaikum teman-teman semua, balik lagi dengan Arsil. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Terus juga Arsil selalu ngingetin, selalu rajin-rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan selalu bawa hand sanitizer untuk kalau waktu nggak ada air dan sabun gitu ya. Semoga kita semua selalu Allah beri perlindungan dari segala macam mara bahaya, termasuk pandemi ini, itu virus corona ini. Nah, kali ini Arsil bakalan ajak kalian bahas sesuatu yang mungkin dari kita semua ada yang belum tahu. Di sini kita bahas 14 manfaat emas. Untuk slide-nya nanti Arsil taruh di bawah ya. Ternyata teman-teman, manfaat emas tuh banyak banget, bukan hanya sekedar menjadi tabungan yang kalau kita butuh ya udah dijual gitu. Tapi ternyata di sini ada 14 manfaat emas. Oke. Yang pertama adalah safe haven. Safe haven itu bisa dibilang sebagai pengaman nilai. Jadi safe haven ini adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko yang rendah ketika perekonomian global tidak menentu dan ada gejolak geopolitik. Jadi saat bahkan dunia ini nggak karu-karuan gitu ya perekonomiannya, itu emas adalah sebagai pengaman nilai aset kita. Jadi aset kita tetap terjaga nilainya, tidak mengalami penurunan daya beli akibat inflasi gitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai multiple use. Apa sih multiple use itu? Jadi dia bisa mengcover tidak hanya satu impian kita saja, tetapi mengcover semua impian kita. Mau impian kita ada 4, ada 5, ada 10, itu insya Allah bisa tercover dengan sejumlah emas yang kita sudah tabung gitu. Misalkan sekarang saya mempunyai 20 gram emas gitu ya. Terus sekarang saya pengen beli apa ya, motor misalkan, pengen beli motor, terus pengen beli apa lagi ya lainnya, HP misalkan. Itu bisa, kita bisa menggunakan hanya emas yang kita punya ini untuk mengcover semua impian kita. Misalkan sekarang saya ingin beli motor. Dengan 20 gram emas yang saya punya, saya bisa menggadaikannya ke IOA Club. Kemudian 4 bulan yang akan datang, saya membayarnya ke IOA Club. Kemudian sudah lunas ya, kemudian emasnya kembali ke tangan kita. Kemudian saya pengen beli lagi nih, beli apa tadi, HP ya. Oke, HP terbaik, kira-kira apa HP terbaik? Misalkan iPhone ya. Oke, habis beli motor, udah lunas juga bayar ke IOA Clubnya. Kemudian sekarang saya pengen beli HP nih. Saya gadai lagi tuh emas saya yang 20 gram itu ke IOA Club. Kemudian saya mendapatkan fresh money. Kemudian saya bisa membeli
handphone yang saya butuhkan gitu. Kemudian 4 bulan kemudian saya mampu membayar ke IOA Club, dan ketika itu juga emas saya akan kembali ke tangan. Saya tidak akan kehilangan emas saya. Jadi kalau ilmunya orang tua kita mungkin ya dulu itu ya udah nabung emas gitu. Kemudian ketika ada butuhnya, beliau-beliau ini akan menjual emasnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi kita di IOA Gold ini diajarkan seperti itu, bahwa emas ini multiple use, tidak hanya bisa membeli satu impian kita, namun bisa diulang-ulang terus seperti itu, digadai, kemudian beli impian, dibayar, digadai lagi, beli impian lagi, dibayar lagi, gitu terus. Nah, ini adalah salah satu manfaat emas yang memang masih jarang diketahui oleh khalayak luas gitu. Yang ketiga, harga emas cenderung naik. Jadi misalkan kita punya kepingan nih 5 gram emas di tahun 2019 di tanggal yang sama. Kita lihat di sini ada 13 November. 13 November 5 gram emas harganya adalah Rp3.614.000. Kemudian di tahun 2020 di tanggal yang sama yaitu 13 November tahun 2020 harga emas sudah mencapai Rp4.706.500. Di situ bisa kita lihat bahwa 1 tahun aja kenaikannya udah mencapai lebih dari 1 juta rupiah. Itu benar-benar amazing banget sih, Masya Allah. Kemudian yang keempat, ini ada zero inflation, seperti yang nomor 1 tadi ya. Apa sih inflasi itu? Inflasi bisa disebut sebagai pencurian loh, teman-teman. Pencurian yang legal, dan bahkan biasanya kita nggak sadar kalau kita lagi dicuri gitu. Zero inflation. Oke, inflasi adalah pencurian uang Anda secara legal. Jadi ini memang dilegalkan oleh pemerintah. Dan inflasi itu menyebabkan jumlah uang kita tuh sebenarnya nggak berkurang, tapi daya belinya sangat berkurang gitu. Jadi dari tahun ke tahun daya beli dari uang kita, uang kertas ya, itu berkurang. 1 juta di tahun 2005 nggak sama 1 juta di tahun 2010 ini. Kemudian inflasi juga membuat semua kerja keras kita dengan entengnya itu diambil oleh segelintir orang yang bermain di balik sistem ini gitu, sistem perekonomian global ini gitu. Kemudian kenapa sih, mungkin yang penasaran kenapa kok emas itu bisa disebut sebagai zero inflation? Kenapa? Karena sejatinya emas itu adalah uang sejati kita. Emas mempunyai fungsi sebagai alat tukar, alat takar, dan sebagai alat simpan. Dan uang kertas kita itu hanyalah mata uang yang hanya dikonversikan dengan emas gitu. Jadi patokannya itu emas. Uang kertas kita hanya dikonversikan ke emas itu tadi. Kemudian yang keempat adalah yang kelima ya.
Yang kelima adalah tabungan atau aset terbaik. Nah, impian kita tuh banyak banget kan. Naik haji, amin ya. Kemudian bisnis, mempunyai bisnis, maka kita akan membutuhkan modal. Kemudian rumah, pasti semua orang membutuhkan rumah untuk kehidupannya, untuk berlindung dari panas dan hujan gitu kan. Pasti butuh. Kemudian yang ketiga, biaya nikah. Pastikan siapa yang di sini yang enggak pengen nikah? Pasti semua ingin menikah, dan menikah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian juga untuk kuliah gitu. Jadi semua impian kita ini, kalau kita nggak bijak atau kita tuh nabungnya dengan uang gitu ya di bank, itu bukannya cukup tapi malah terus berkurang gitu. Uang kita masih kemakan biaya admin dan lain-lain. Nah, kalau kita menjadi orang yang bijak, berarti kita menabung dengan emas. Karena dengan emas yang sebagai uang sejati ya, itu kita bisa membeli masa depan dengan harga hari ini gitu. Jadi untuk yang pengen tahu hitungannya, misalkan haji nih, haji tahun ini membutuhkan kalau dalam rupiah ya, dalam rupiah itu adalah 37 juta gitu, misalkan 37 juta. Kemudian kita ingin hajinya 5 tahun lagi gitu. Jadi kita nggak usah peduliin 5 tahun lagi itu harga rupiahnya, ONH-nya itu berapa gitu. Nggak usah, nggak penting itu. Tapi yang penting adalah kita konversikan ONH tahun ini yang 37 juta itu ke emas. Kita butuh berapa gram emas untuk memenuhi 37 juta itu gitu. Kita asumsikan bahwa harga emas tahun ini rata-ratanya adalah 1 juta. Maka 37 juta dibagi 1 juta adalah 37 gram. Jadi kita hanya membutuhkan 37 gram untuk bisa naik haji. Bahkan terserah mau tahun berapa naik hajinya, tetap segitu butuhnya gitu. Bahkan kalau naik hajinya misalkan 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, itu bakalan bisa naik hajiin sampai lebih dari 1 orang gitu. Padahal kita nabungnya untuk haji 1 orang itu 10 tahun yang akan datang, bisa jadi kita bisa berangkat 2 orang gitu hajinya. Maka di sini disebutkan bahwa aset terbaik itu emas, tabungan terbaik itu emas gitu. Lanjut kita ke manfaat emas yang kelima, yaitu hakim yang adil. Nah, apa sih maksud hakim yang adil ini? Misalkan kalau teman kita nih, aku butuh uang dong, aku ingin berhutang 5 juta ke kamu, nanti insya Allah tahun depan aku akan lunasin semuanya gitu. Nah, kita lihat di sini, misalkan di Maret 2021 ya, si teman saya itu tadi hutang ke saya 5 juta rupiah. Kemudian dia bayar di bulan yang sama, Maret 2022, dengan 5 juta rupiah cash gitu ya, fresh money ya, pakai uang kertas gitu. Itu ternyata tidak adil, karena 5 juta di tahun ini tidak sama dengan 5 juta di tahun depan. Seperti contoh harga emas tadi yang 5 gram aja tahun ini dan tahun depan bisa bedanya
1 juta lebih gitu harganya. Jadi ini tentu tidak adil kalau kita kasih utang ke teman kita 5 juta kemudian dia membayar 5 juta, itu tidak adil. Kemudian kenapa bisa dibilang kalau emas itu adil gitu, sebagai hakim yang adil? Karena kalau kita minjemin ke teman kita 5 gram ya tahun ini, tahun berapapun dia bayar kita nggak akan rugi. Tahun berapapun dia ya harus bayarnya 5 gram emas gitu loh. Dari situ tidak ada pihak yang dirugikan, karena emas adalah uang sejati yang memiliki fungsi sebagai alat takar. Begitu juga alat takar dalam hutang piutang ini gitu teman-teman. Kemudian yang keenam, tadi 6 udah ya. Yang ketujuh itu jauh dari riba. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Misalkan saya pengen beli motor nih, terus saya pakai leasing, ya kan? Pakai leasing apapun lah, pakai bank gitu ya. Itu di situ akan ada bunga setiap bulannya. Bunga ini disitulah letak ribanya teman-teman. Tapi kalau saya datang ke IOA Club membawa emas yang saya punya, misalkan saya bawa 10 gram emas gitu ke IOA Club, kemudian asumsi harga emas hari itu adalah 1 juta per gram. Kemudian saya akan dapat plafon 90% dari harga buyback hari itu, yaitu 8.100.000 rupiah, yang mana itu akan cukup untuk saya membeli motor secara cash. Kemudian nanti sampai jatuh tempo dari IOA Club, yaitu 4 bulan ya. 4 bulan itu saya bisa kumpulin uang sekian, 8.100.000 itu. Kemudian saya bayarkan ke IOA Club dan emas saya kembali ke tangan saya gitu. Asik banget ya kalau ngobrolin emas ini, ternyata banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang ke-8, emas bisa diwariskan. Nah, seperti bunyi surat An-Nisa di ayat 9, yaitu dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, apa sih maksudnya surat An-Nisa ayat 9 ini? Coba kita bayangkan kalau kita mewariskan uang ke anak-anak kita, ke keturunan kita, anak cucu kita gitu. Mereka akan dengan cepat menghabiskan uang tersebut, ya kan? Kebetulan kemarin ada berita yang hype gitu ya, ada warga di Tuban gitu, beliau mendapatkan 12 miliar ya kalau nggak salah, 12 miliar dari Pertamina, karena lahan tersebut akan dibangun Pertamina di situ gitu. Ternyata dalam 3 bulan seperti yang mereka ceritakan gitu, dalam 3 bulan uangnya tinggal 50 juta. Itu benar-benar dalam sekejap gitu ya, 12 miliar jadi 50 juta. Coba kalau kita konversikan ke emas, coba kita save 12 miliar itu ke emas, dapat berapa itu? Dapat 12 kilo emas ya, sekitar 12 kilo itu
Kalau kita mewariskan 12 kilo emas kepada anak cucu kita, itu sama dengan kita mewariskan kekuatan kepada anak cucu kita. Apalagi kalau kita mewariskan emas tersebut beserta ilmunya. Karena emas tanpa ilmu emas adalah ya udah logam mulia biasa gitu. Tapi kalau emas dengan ilmu emasnya itu akan menjadi sesuatu yang sangat dahsyat, yang sangat amazing gitu ya. Karena mereka harus tahu yang kita bahas hari ini, yaitu 14 manfaat emas ini gitu. Itulah yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita agar kita selamat. Kita tidak termasuk di surat An-Nisa ayat 9 ini. Kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang jika kita tinggalkan anak cucu kita khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Insya Allah itu tidak akan terjadi kalau kita mewariskan emas beserta ilmu emasnya kepada anak cucu kita. Oke, itu tadi udah poin ke-8 ya. Untuk poin ke-9 dan ke-14 kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.